Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat siang. Kabar baik, Alhamdulillah, Bu. luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama Bu Anis. Sebelum kita lanjutkan, coba kita cek dulu. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Coba cek masuk teman-temannya. semua, Bu. Masuk semua ya? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu coba sekarang kita awali dulu dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Septian. Silahkan Mas Septian. Baik, Bu Guru. Tempat duduk siap, gerak. Pada Bu Guru hormat, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan Rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Septian. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan siang hari ini kita akan meneruskan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita akan belajar lagi mengenai kisah-kisah Nabi dan Rasul. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang kisah Nabi siapa pada pertemuan pertama? Kisah Nabi Daud. Daud alaihi salam. Pinter. Yuk, ada yang masih ingat keistimewaan yang dimiliki Nabi Daud? Salah satunya apa? Bisa menggunakan besi, Bu. Iya, pinter Mas Hasan. Apalagi? Pemberani, Bu. Pemberani, karena melawan raja siapa kemarin? Raja Jalut. Iya, Raja Jalut. Dan Nabi Daud ini juga salah satu nabi. Iya, pinter Mbak Lilis. Salah satu nabi yang mendapatkan keistimewaan, mendapat kitab sucinya apa? Zabur, Bu. Zabur, Bu. Zabur, pinter semuanya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar satu lagi kisah Nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Bu Anis share screen dulu ya. Salam. Ya, sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah. Ya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar kisah yang kedua, yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, anak-anak, ada yang sudah pernah mendengar kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam? Pernah, Bu. Yo, Mas Hasan, tentang apa? Ibu. Nabi Sulaiman dan semut, burung hudhud.
adalah Pernah, Bu. Nabi Sulaiman dan burung Burung hudhud ya. hudhud. Banyak sekali. Banyak, Kalau Bu. kalian rajin TPA, pasti sudah pernah mendengar kisah tentang Nabi Sulaiman ini. Nah, pada siang hari ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus tujuan pembelajarannya apa? Tujuan kita belajar kisah keteladanan Nabi Sulaiman ini adalah, nah, setelah anak-anak nanti belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman, anak-anak diharapkan dapat memberi contoh perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian anak-anak juga bisa menyimpulkan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Yang ketiga, anak-anak nanti diharapkan mampu atau dapat mengembangkan cerita tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman ini dengan bahasa kalian sendiri, sesuai dengan yang kalian pahami. Itu ya. Ibu. Nah, selanjutnya, siapakah Nabi Sulaiman itu? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang Sulaiman. Siapa itu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam yang sudah kita pelajari pada pertemuan Ya, sebelumnya. pokokmu kuwi anu. Kemudian Ora Nabi kuwi lo Sulaiman tegesane ke ini diangkat menjadi raja di kerajaan Israel menggantikan ayahnya yang sudah wafat. Ayahnya tadi siapa? Nabi Daud, Bu. Nabi Daud. Setelah Nabi Daud Nabi wafat, Daud. Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja. Sebagai nabi ya, tugas utama Nabi Sulaiman selain menjadi raja adalah membimbing manusia untuk menyembah Allah. Ya, untuk mentauhidkan Allah seperti nabi-nabi dan rasul yang lain. Allah. Karena pada waktu itu masih ada manusia atau umat yang menyembah selain Allah. Nah, itu nanti kita ada ceritanya ya. Kemudian Nabi Sulaiman ini adalah raja ya, karena tadi Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Nabi Sulaiman ini adalah raja yang paling kaya yang pernah ada. Jadi tidak ada atau belum ada raja yang menandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Nah, namun Nabi Sulaiman ini tetap rendah hati, baik hati dan juga dermawan. Makanya rakyat Nabi Sulaiman ini hidup dengan sejahtera karena rajanya apa? Dermawan. Kemudian pada masa Nabi Sulaiman berkuasa, Nabi Sulaiman memerintahkan untuk membangun Baitul Maqdis. Pernah dengar Baitul Maqdis? Pernah. Pernah. Ada yang tahu letaknya di mana Baitul Maqdis itu? Palestina, Bu. Palestina. Gaza, Di Bu. Yerusalem, Palestina. Kalau sekarang kita sering mendengar beritanya tentang Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa itu masuk dalam komplek Baitul Maqdis ini. Ternyata yang membangun adalah masa Nabi Sulaiman berkuasa menjadi raja. Kemudian kita juga dapat melihat atau kisah Nabi Sulaiman ini dapat kita baca, kita lihat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat ke-15 sampai 44. Ada yang tahu ceritanya tentang apa ini? Semut, Bu, semut. Semut pinter. Mas Hasan bisa menceritakan? Sudah lupa, Bu. Oh, udah lupa. Ada yang lain ayo coba temannya yang lain. Ada yang masih ingat cerita tentang Nabi Sulaiman dan semut? Saya, Bu. Ya, coba. Saya siapa, Bu? Pak Mas Halim, ayo ceritakan. Oh iya. Ceritanya gini, Bu. Suatu ketika Nabi Sulaiman beserta rombongan sedang berjalan. Ya, kemudian di
di depannya ada segerombolan semut-semut Ibu. Iya, Nah, pinter. karena Nabi Sulaiman itu bisa memahami bahasa binatang, sehingga Nabi Sulaiman tahu kalau ternyata semut-semut itu sedang berbicara agar supaya masuk ke dalam lubang sarangnya. Supaya apa? Supaya tidak terinjak-injak oleh tentaranya Nabi Sulaiman. Mendengar itu, Pinter. Nabi Sulaiman akhirnya tertawa itu. Tertawa kemudian menghentikan pasukannya untuk melakukan perjalanan sampai semutnya itu masuk ke dalam sarang. Gitu Ibu. Iya, terima kasih Mas Halim. 100 pinter Mas Halim ya. Berarti Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, sregep baik sekali. ngaji. Iya, berarti sregep ngaji. Berarti kalau sregep TPA itu tahu kisah-kisah Nabi. Itu ya. Teman-teman yang lain yang lupa bisa diingatkan ini tadi ya dari Mas Halim ya. Betul sekali. Bu, tanya Bu. Iya, Tanya, Mas Bu. Yunus. Apa Mas Yunus? Itu semutnya semut angkrang apa semut apa Bu? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, Mas Arya. Apa Mas Arya? semut merah Bu. Semut merah, betul ya, semut merah. Kalau dalam Quran hanya dijelaskan ada semut Semut geni Bu, semut geni. geni gitu ya. Silahkan penafsirannya bisa kalian ini sendiri. Tapi dalam Quran ini hanya dijelaskan sebagai semut ya, semut merah seperti itu. Itu nggih, ada pertanyaan yang lain? Ya, kalau cukup dulu kita lanjutkan ya. Sarang sama lubang bedanya apa Bu? Kalau sarang kan sarang burung Bu. Iya, intinya sama gitu ya, tempat bersembunyi atau tempat berlindung gitu. Karena letaknya di tanah, kita sering menyebutnya dengan lubang atau lubang semut. Kalau sarang itu memang biasanya digunakan untuk menyebut sarang burung seperti itu ya. Tapi intinya sama, tempat untuk bersembunyi atau berlindung gitu ya Mas Hasan. Oh iya Bu, Iya. Ya, cukup dulu nggih, kita lanjutkan lagi. Nanti diskusinya kita lanjutkan. Tadi Mas Halim sudah menyebutkan kalau Nabi Sulaiman itu bisa memahami bahasa binatang. Nah, itu masuk dalam apa ya? Dalam keistimewaan Nabi Sulaiman. Ada yang tahu keistimewaan atau mukjizat lain yang dimiliki Nabi Sulaiman? Selain dapat memahami bahasa binatang. Saya Bu. Ya, Mas Hasan, pinter. Aktif ya Mas Hasan ya. Iya Silahkan. Bu. Bisa mengalahkan jin ifrit Bu. Bisa mengalahkan jin ifrit ya. Terus naik angin. Naik angin, apalagi? Terus bisa memberi makan ikan besar. Memberi makan ikan besar, terus apa lagi? Terus bisa membuat gedung mewah. Mewah. Bilqis. Iya. Yuk teman-teman yang lain, ada yang mau mencoba menjawab? Yuk kita lihat bersama ya. Apa saja sih mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman? Nah, diantaranya tadi betul yang disebutkan Mas Halim tadi yang pertama ya, mampu memahami semua bahasa binatang. Makanya tadi dalam cerita yang diceritakan Mas Halim tadi, Nabi Sulaiman bisa mendengar atau memahami bahasa pasukan semut ketika pasukannya Nabi Sulaiman hendak melintas tadi ya. Terus tadi kalau Mas Hasan tadi menyebutkan apa? Bisa mengalahkan jin ifrit gitu ya. Nah, ini dapat berbicara dengan jin. Kalau manusia kan kebanyakan pada umumnya tidak bisa melihat jin. Tapi Nabi Sulaiman mendapatkan keistimewaan dari Allah dengan apa? Mempunyai keistimewaan dapat melihat bahkan menaklukkan ya, menaklukkan jin. Kemudian tadi bisa menundukkan angin. Makanya apa tadi? Bisa terbang atau bisa naik angin ya kalau kata Mas Hasan tadi ya. Kemudian apa? Bisa menundukkan burung-burung juga. Makanya kalau Nabi Sulaiman itu punya punya
pesuruh ya, salah Kendaraan, satu kendaraan. iya kendaraan atau pesuruh namanya burung hudhud. Nah, ini juga ada ceritanya yang populer tentang burung hudhud ini. Ada yang tahu cerita Nabi Sulaiman dan burung hudhud? Saya, Bu. Burung hudhudnya Iya. bisa berbicara, Bu. Iya, pinter Mas Septian. Terus burung hudhudnya tadi berbicara apa pada Nabi Sulaiman? Mas Halim, Bu, Tugasnya yang kan tahu, di- Bu. Mas Halim. Berarti yang rajin TPA cuma Mas Halim loh, yang kalau yang cerita-cerita yang tahu Mas Halim. Coba Mas Saya Arya, tahu, Mas Bu. Arya Saya bisa. tahu. Iya, Mas Hasan, beri kesempatan temannya dulu, coba yang Dalam, lain. Bu. Yo, Mas Apa? Arya tahu nggak ceritanya tentang burung hudhud dan Nabi Sulaiman? Saya ndredeg Bu niki Bu. Redek, kenapa? Belum sarapan, belum makan siang. Tangi tubuh itu, Bu. Nanti Oh, disuruh gitu. presentasi Bu. Oh, gitu. Kan udah kelas 5, harus berani presentasi itu ya. Latihan kendeng, ya. Nggih, Yo, yang matur nuwun, lain. Bu. Yang lain coba Mas Tri, bisa tidak menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan burung hudhud? Tidur, Bu. Orangnya tidur, Bu. Tidur. Ya udah. Jadi ceritanya tentang burung hudhud dan Nabi Sulaiman itu adalah Nabi Sulaiman mendapat kabar dari burung hudhud kalau ada sebuah negeri yang makmur, yang kaya raya, dipimpin oleh seorang ratu, tapi masih menyembah matahari. Di negara mana itu? Ada yang tahu tidak? Di negeri mana? Sabak, Bu. Negeri Sabak, pinter, yang dipimpin oleh Jepang, seorang Bu, ratu Jepang, Bu. cantik. Jepang. Nah, Jepang kejauhan ya. Negeri Sabak yang dipimpin oleh seorang ratu. Ada yang tahu nama ratunya siapa? Saya Bu. Ya, siapa? Ratu Bilqis. Ratu Bilqis, 100 pinter ya. Jadi kisahnya tentang Nabi Sulaiman, burung hudhud dan Ratu Bilqis. Yang kemudian nanti Nabi Sulaiman menyurati Ratu Bilqis untuk diajak beriman kepada Allah, gitu nggih. Allah. Hmm. Nah, itu nanti mungkin bisa kita ceritakan di lain waktu. Nah, sekarang setelah kita belajar tadi tentang kisah Nabi Sulaiman, ada yang tentang burung hudhud dengan semut. Bu, Mas Yunus itu, Bu. Tok, Bu. Apa? Mainan Palu, Mas Yunus itu, lu. Oh, Mas Mainan Palu, Yunus, tok. ayo. Bukan yang aku itu. serius. Bukan aku itu. Ya, minta tolong ayo serius dulu mainannya, nanti kan habis Nendani istirahat. nendani meja Bu. Nek koyok kula. Oh, nggak boleh nakal ya. Dengan teman harus. Bukan aku, Bu. Bukan Nah. aku. Nah, yuk sekarang konsentrasi dulu semuanya. Konsentrasi dulu, kita pelajaran dulu. Gojeknya nanti lagi ya, ada waktunya sendiri kan habis istirahat. Nggih Bu. Ya. Lanjut ya. Ya. Lanjut, sekarang kita belajar tentang nih hikmah dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman tadi. Yuk, ada yang bisa menyebutkan setelah kita tahu atau belajar tentang Nabi Sulaiman tadi, Nabi Sulaiman punya sifat-sifat apa yang bisa kita teladani? Bu Andis, maaf waktunya ya. Iya, Bu. Pertama taat ya, Nabi Sulaiman taat, kemudian dermawan, rendah hati, pemberani, dan pantang menyerah dalam berdakwah, gitu nggih. Jadi kita juga harus menerapkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kalian dalam mencari ilmu itu juga harus pantang menyerah. Dan kalau sudah punya ilmu tidak boleh sombong. Nah, tugasnya tadi Mas Halim sudah, terus yang lainnya tadi juga sudah. Tugasnya seperti dalam tujuan tadi, kalian coba menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bahasa kalian sendiri. Itu nggih. Nanti silahkan di video, kemudian dikirim lewat grup kelas kita. Nanti Bu Anis akan menilainya di situ. Kemudian selain tugas ini, untuk tugas
evaluasi yang lain, Bu Anis sudah kirimkan LKPD-nya di kelas kita juga. Silahkan bisa dikerjakan. Gitu nggih? Tidaknya Iya, Mas Hasan. itu tugas kelompok apa individu, Bu? Individu ya, tugasnya individu. Jadi ada 2, menceritakan kisah, kemudian yang satunya lagi mengerjakan LKPD di Google Form yang sudah Bu Anis kirimkan di grup kelas. Gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Iya, Bu. Nus. Bu, LKPD-nya nanti dikirim lewat JNE boleh, Bu? Nanti malah nggak nyampe kalau dikirim lewat JNE gitu ya. Nanti yang belum bisa minta tolong orang tuanya. Itu ya. Bagaimana Mas Yunus? Paham Iya, ya? Bu. Siap, Iya, Bu. pinter. Sip, pinter. Baik, kita dapat menyimpulkan ya. Sekarang kita simpulkan bersama-sama kisah keteladanan Nabi Sulaiman tadi. Nah, sebagai seorang, tadi ya sudah kita simpulkan, kita harus taat, tidak boleh sombong, kemudian pantang menyerah. Baik, mungkin itu yang bisa Bu Ani sampaikan pada pelajaran kita siang hari ini. Tetap semangat belajar, kemudian kerjakan tugas-tugasnya dengan disiplin. Jangan lupa untuk taat beribadah. Selagi masih kecil harus latihan sergap ibadah. Nanti kalau sudah besar itu menjadi hal yang ringan untuk kita kerjakan. Ada pertanyaan lain sebelum Mbak Anis tutup? Cukup, Bu. Cukup dulu nggih. Baik, kalau sudah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan dipimpin berdoa. Kalau tadi Mas Septian ya ketua kelasnya, silahkan kita tutup dengan berdoa bersama. Tempat duduk siap, gerak. Pada Bu Guru hormat, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang, terima kasih Mas Septian dan anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.